Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope you are fine and you can join this material today. So today we are going to learn about chapter 2. By the way, have you remember about the last chapter? What is the material? Ya, chapter kemarin atau pertemuan kita yang kemarin itu membahas tentang chapter 1 ya, yaitu expression of congratulation, expression of hope, dan expression of wishes. Jadi kemarin kita sudah belajar 3 materi ekspresi. Nah sekarang kita lanjutkan ke chapter 2 ya. Oke, let's check out. Ada apa aja sih materi-materi di chapter 2 ini? Masih sama dengan chapter 1, kita masih belajar menggunakan ekspresi. Nah di sini kalian bisa lihat ada kompetensi dasar ya, yang harus kalian kuasai, yaitu 3.2, dan ada tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai juga. Oke, guys, today we are going to learn. Nah, hari ini kita masuk ke chapter 2 dan kita akan belajar tentang expression of intention dan juga expression of agreement and disagreement. By the way, do you know about this material? Kalian tahu nggak materi ini? Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah expression of intention. Apa sih expression of intention? Jadi expression itu adalah ungkapan, intention itu adalah tujuan atau maksud. Jadi kita mengungkapkan tujuan atau maksud kita dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Look at this. Expressing intention means words or sentences to set our plans or something that we intended to do in the future. Jadi yang namanya ungkapan tujuan atau maksud itu artinya apa? Kata atau kalimat untuk menyatakan rencana kita atau sesuatu yang kita maksudkan, kita lakukan di masa yang akan datang. Jadi ekspresi tujuan, ekspresi maksud. Pastinya kan setiap orang mempunyai maksud atau tujuan ya. Misalnya saya ingin ke Bandung atau saya ingin makan ramen, saya ingin makan pizza. Itu kan maksud atau tujuan. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini there are so many expression that we can use to express of intention. Ada banyak cara yang kalian gunakan kalau kalian ingin mengungkapkan tujuan atau maksud ya. Di sini ada kata I intend to atau my intention is to bla bla bla. I have the intention to atau I'm going to, I would like to atau I would love to, I will, I want to, I'm planning to, I'm planning on, dan lain-lain ya. Ini semua adalah ekspresi yang menyatakan untuk mengungkapkan tujuan atau maksud. Nah, mungkin dari beberapa kalimat ini yang paling sering kalian dengar itu adalah seperti I'm going to ya. Jadi I'm going di sini tuh bukan saya pergi ke ya, bukan. Ya, itu beda lagi. Nah, tadi Miss katakan di slide sebelumnya ada kata we are going to learn. Kita akan belajar mengenai bla bla bla. Ya, di situ secara tidak langsung Miss menggunakan ungkapan tujuan atau maksud ya. Lalu mungkin yang sering kalian gunakan lagi ada kata I will, saya akan. I will go to the beach ya, aku akan pergi ke pantai. I will go to the cinema, aku akan pergi ke. Itu sering banget kalian gunakan kata will. Dan yang paling sering lagi adalah kata I want to. I want to eat pizza, aku ingin makan pizza. I want to drink soda, aku ingin minum soda. I want to go to the Bandung ya, aku ingin pergi ke Bandung dan lain-lain. Ya, by the way, mohon maaf ya kalau suaranya tidak jernih karena di rumah Miss itu banyak burung. Jadi suaranya terdengar sekali. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada sebuah contoh dialog ya, ada dialog antara Rendra and Deborah. Rendra berkata, dia bilang, Rendra, do you have any plan for this weekend? My class will visit museum together. Do you want to come along? Kata si kata si Deborah, Rendra, kamu ada rencana nggak minggu ini? Kelasku akan mengunjungi museum bersama. Apakah kamu ingin ikut? Do you want to come along? Lalu kata si Rendra, I would like to, but
I already have planned to going back to my hometown this weekend. Thank you for inviting me by the way, Deborah. Rendra mau, tapi karena Rendra ada kegiatan lain makanya dia menolak. Tapi di sini Rendra mengatakan I would like to. Saya mau, saya ingin. Tapi I already have planned. Tapi aku sudah mempunyai rencana lain gitu ya. Jadi si Rendra ini mengungkapkan ungkapan tujuan atau maksud. Oke, do you understand guys until now? Nah, sekarang kita akan lebih pada pembahasan conjunction ya. Karena memang di KD ini, 3.2 ini kalian fokus pada conjunction atau kata penghubung. Kalau tadi kan expression of intention, ungkapan maksud atau tujuan dalam satu kalimat. Nah, lalu bagaimana kalau kita menggunakan atau mengekspresikan ungkapan tujuan atau maksud di dalam dua kalimat? Pastinya, kalau ada dua kalimat, kita harus menggunakan conjunction atau kata penghubung. Dan kita akan fokus kepada 3 kata penghubung ini ya. Yang pertama ada so that, ada in order to, sama to. Ketiga conjunction ini tuh artinya sama. Artinya adalah agar atau supaya. So that, agar atau supaya. In order to, agar atau supaya. To juga agar atau supaya. To di sini bukan untuk ya. Nah, sekarang kita lihat. So that, in order to, dan to memiliki arti yang sama, yaitu agar atau supaya, untuk menyatakan tujuan. Walaupun ketiga conjunction ini memiliki arti yang sama, tapi penggunaannya dalam kalimat tetap perlu diperjelas. Jadi walaupun mereka artinya sama nih, sama-sama agar atau supaya, tapi ternyata penggunaannya ada beberapa yang beda gitu ya, yang kita harus perjelas. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita lihat nih perbedaannya. Ada so that, in order to, sama to. Kita ke so that dulu ya. Untuk so that, setelah conjunction so that, harus diikuti subjek, yaitu ayu, dewi, she, he, atau it. Jadi, tadi kan Miss bilang conjunction itu adalah kata penghubung. Yang namanya kata penghubung berarti ada dua kalimat yang dihubungkan. Kalimat pertama, lalu kata penghubung, lalu kalimat kedua. Nah, sekarang kita memakai so that dulu nih. Contohnya, you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated ya. Jadi, kamu harus minum banyak air supaya kamu tidak dehidrasi. Nah, di sini ada dua kalimat. Yang pertama adalah kamu harus minum banyak air. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua yaitu kamu tidak dehidrasi. Ya, jadi yang namanya dua kalimat harus dihubungkan menggunakan conjunction. Makanya kita memakai di sini so that, gitu ya. Yang kedua adalah please turn off the light so that I can get to sleep. Tolong matikan lampu supaya aku bisa tidur. Nah, di sini kata so that ya. Dan tadi dibilang kan kalau setelah kata so that harus ada subjek. Ini benar ya. Setelah so that ada subjek you. Setelah so that ada subjek I. Nah, yang ketiga, you must study hard so that you can pass the examination. Kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh agar supaya you can pass the examination, supaya kamu bisa melewati ujian. Gitu ya kalau untuk penggunaan so that. Jadi setelah kata so that harus diawali dengan subjek. Oke? Kita lanjut ya. Kita ke in order to. Nah, di sini keterangannya adalah setelah conjunction in order to harus diikuti be atau verb one. Nah, kita lihat contohnya. We have to study hard in order to be smart. Kita harus belajar sungguh-sungguh supaya pintar. Nah, di sini kan in order to lalu ada kata be. Jadi setelah in order to atau kata kerja bentuk pertama. Boleh be, boleh juga kata kerja bentuk pertama. Yang kedua, my mother does exercise 3 times a week in order to keep fit. Ibu saya berolahraga 3 kali seminggu supaya sehat. Setelah kata in order to ada kata atau ada kata kerja bentuk pertama yaitu keep. Berarti benar ya. Yang ketiga, the students woke up early in order to do homework. Murid-murid bangun lebih jangan PR. Nah, di sini kata in order to, setelah in order to ada kata do. Do ini adalah merupakan verb 1. Gitu ya. Jadi setelah kata in order to harus ada kata be atau juga verb one atau kata kerja bentuk pertama. Lanjut. Next, kita ke to nih.
Sebenarnya antara in order to dan to itu hampir sama ya. Cuma kamu is up to you, terserah kamu pakai in order to atau to is okay. Setelah conjunction to harus diikuti be atau verb one. Sama ya antara in order to sama to. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah she is using her handphone to send a message to her friend. Dia sedang menggunakan telepon genggamnya untuk mengirim pesan kepada temannya. Ya, jadi tuh di sini itu agar supaya untuk, sorry ya, tadi Miss bilang kan tuh itu bukan untuk, tuh itu untuk guys, untuk agar atau supaya ya, ketika dia menjadi conjunction atau kata penghubung ya dia bisa artinya agar atau supaya atau untuk ya. Jadi sorry yang tadi Miss bilang tuh itu. She is using her handphone to send a message to her friend. Dia sedang menggunakan telepon genggamnya untuk mengirim pesan kepada temannya. Di sini ada dua kalimat ya. Yang pertama adalah dia sedang menggunakan telepon genggamnya. Yang kedua adalah mengirim pesan kepada temannya. Nah, dua kalimat harus dihubungkan dengan conjunction atau kata penghubung. Jadi, dia sedang menggunakan telepon genggamnya untuk mengirim pesan kepada temannya. Oke, yang kedua yaitu contohnya adalah I must study hard to pass the national examination. Saya harus belajar sungguh-sungguh untuk menyelesaikan ujian nasional. Nah, di sini ada dua kalimat ya. Yang pertama yaitu I must study hard, and then the second one is pass the national examination. Itu merupakan dua kalimat yang harus kita hubungkan menggunakan conjunction. Nah, di sini kita memakai to. Jadi, kalau digabung menjadi I must study hard to pass the national examination. Dan kalian harus tahu setelah kata to harus diawali dengan be atau verb one ya. Menggunakan be atau verb one. Jika dia kata sifat, kalian menggunakan be. Tapi kalau dia merupakan kata kerja atau verb ya berarti kalian menggunakan verb one saja. Oke? Adalah yang ketiga yaitu contohnya adalah they wake up early to be on time to work. Mereka bangun lebih awal supaya tepat waktu bekerja. Nah, di sini juga there are two sentences ya. Ada dua kalimat yang harus kita hubungkan menggunakan to. Nah, kebetulan on time to work di sini itu merupakan itu bukan kata kerja maksud Miss ya. Makanya kamu harus menggunakan be karena on time itu bukan kata kerja. Jadi kamu bisa menggunakan be atau verb one ya, tergantung dari konteks kalimatnya. Jika dia kata sifat atau kata benda, kalian menggunakan be. Jika itu kata kerja, berarti kalian menggunakan verb one. Oke, that's all about material. Untuk materi pertama ya tentang expression of intention, I think enough, Miss rasa cukup. And then we continue the second material. Kita akan melanjutkan materi kedua yaitu expression of agreement and disagreement in the next slide ya, di slide selanjutnya. Okay guys, thank you for today.